Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha fi usrika wa yusyrik. Ya'lamu anallaha qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masih di bab rojak, bab tentang pengharapan, terakhir sampai hadis yang ke-7 dari bab telah saya bacakan. Marilah kita kembali dilihat di hadis yang ke-8 atau kajian malam hari ini. Langsung saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkatalah Abu Hurairah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqallahu, tatkala Allah Ta'ala menciptakan al-khalqa, ya, satu ciptaan, kataba, dia Allah menulis fi kitabin, pada satu kitab. Fahuwa, maka kitab itu indahu, di sisinya, di hadapannya Allah, fauqal arsy, di atas arsy. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku itu taghlibu, mengalahkan ghadabi, kemarahanku. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ghalabat ghadabi, ghalabat telah mengalahkan ghadabi, kemarahanku. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, sabaqat, mendahului ghadabi, kemarahanku. Muttafaqun alaihi. Jadi kalau di hadis ini, di periyatan yang lain itu dari arah Abu Hurairah itu pakai taghlibu, ya, inna rahmati taghlibu. Tapi di riwayat lain itu bukan taghlibu tapi ghalabat. Jadi perbedaannya di antara taghlibu, ghalabat, kemudian di riwayat lain sabaqat. Artinya di riwayat-riwayat lain itu ada perbedaan, namun tidak mengubah daripada arti ataupun makna yang ada atau maksud, sama. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Kemarahan Allah Ta'ala itu masih di bawah, masih unggul rahmatnya Allah Ta'ala, belas kasihnya Allah Ta'ala, belas kasihnya Allah Ta'ala. Terus di riwayat lain itu, rahmatnya Allah Ta'ala itu, belas kasihnya Allah Ta'ala itu
itu ya juga sama artinya mengalahkan kemarahanku, cuman di perbedaan antara ghalabat dan taghlib dan sabaqon. Rahmatnya Allah Ta'ala itu mendahului kemarahannya, didahulukan belas kasihnya oleh Allah Ta'ala, kemudian baru kemarahannya Allah Ta'ala. Itu pun kalau Allah tidak berkenan mengampuni sang hamba tadi baru. Dan banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan belas kasihnya Allah Ta'ala, termasuk daripada kita ini diberikan daripada petunjuk oleh Allah Ta'ala, letak dari belas kasihannya Allah Ta'ala kepada kita. Tidak setiap orang mungkin lebih pintar urusan yang lain daripada kita ini, lebih kaya mungkin, atau mungkin lebih segala-galanya, namun karena Allah tidak berkehendak memberikan petunjuk kepada mereka, ya akhirnya tidak mendapatkan belas kasih Allah Ta'ala. Sepintar apapun Nabi Ibrahim itu apa kurang pintar dulu Ibrahim, tapi karena Allah belum menunjuki, ya sudah ada bintang, wah ini sesembahan gitu ya. Kadang ada bulan, ganti ya bulan ini sesembahan gitu ya. Terus kemudian bulan hilang, ganti matahari siang hari, wah ini mungkin sesembahan yang lebih besar, karena belum ditunjuki oleh Allah Ta'ala. Sepintar apapun masih keadaan tersesat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu dia mengatakan, la ilam yahdini ya Rabbi la akunanna minadh-dhalin. Jika ya, pemeliharaku itu tidak memberikan petunjuk kepadaku, sungguh benar-benar aku itu termasuk dari kaum yang zalim ya. La aku nana minal kaumiz zalimin. Nanti tertinggalan kaum zalim. Surat Al-An'am. Artinya petunjuk itu. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Belas kasihnya Allah Ta'ala diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya difitnah apapun sampai mendekam penjara 7 tahun, tidak waktu sebentar, tapi namanya kebenaran tetap akan kelihatan. Dan ketika dimasukkan dalam penjara, wa ma ubari'u nafsi, dan saya itu tidak membela diri saya bukan orang yang, saya tidak melepas diri, orang yang melepaskan diri dari dosa. Saya itu bukan orang suci bahasa kita ini ya. Inna nafsala amanatun bisu, karena apa? Sesungguhnya manusia itu alurnya, amarahnya itu, kemauannya itu barang sesuatu yang barang yang jelek sebetulnya. Illa ma rahima rabbi, kata Nabi Yusuf, kecuali orang yang dibelas kasihani oleh pemeliharaan. Nabi Yusuf sendiri, saya bukan orang suci loh. Persilahkan menuduh semau, penjara, tidak salah di penjara. Orang suci tidak membela diri menaranya, percuma kan gitu. Karena tidak ada bukti yang dibenarkan pada saat itu. Orang yang menganggap benar saja disuruh menyalahkan, sudah diam menerima itu. Dan kita tahu ya, sebetulnya manusia itu, seluruh manusia itu diatur sebenarnya tidak mau, sebetulnya maunya ngatur. Tapi karena kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, jadi karena beriman, taat kepada Allah, akhirnya menerima. Ya, ilama rohimarohi. Belas kasih Allah banyak, belas kasih Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia ini. Contoh-contoh salah satu termasuk Nabi Yakub alaihissalam dan sebagainya, banyak. Hadis yang ke-9, wa anhu qala, dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, yaqulu, beliau bersabda, ja'alallahu, Allah telah menjadikan ar-rahmata, rahmat,
belas kasih. Mi'ata juz'in, ada 100 bagian. Fa'amsaka, maka dia Allah menahan indahu, di hadapannya itu tis'atan wa tis'ina, 99, artinya 99 juz'in, 99 bagian ditahan oleh Allah Ta'ala. Wa anzala, dan Allah itu melepaskan. Anzala itu boleh melepaskan, boleh menurunkan ya. Jadi ini melepaskan. Wa anzala, dan Allah itu melepaskan fil ardi, pada bumi, juz'an, bagian wahidan, yang satu. Artinya Allah melepas atau Allah menurunkan belas kasihnya itu di bumi itu cuman satu. Terus tis'atan wa tis'ina ditahan, 99 belas kasihnya Allah Ta'ala itu tidak dikasihkan di dunia ini. Satu bagian, satu bagian. Famin dalikal juz'i, maka dari yang demikian satu bagian itu, ya tarohamul kholaku, saling berbelas kasihlah para makhluk itu di bumi ini. Hatta tarfa'ud dabatu, sehingga dabah ini binatang melata. Binatang melata itu tarfa'u, meninggikan, artinya mengangkat, hafiroha, teracaknya, anwaladiha, dari anaknya, khosyata, karena takut atau khawatir, antusiabu, kalau dia menginjaknya. Satu belas kasih Allah Ta'ala yang Allah lepaskan untuk seluruh makhluk yang di dunia ini, bukan untuk manusia, termasuk jin, manusia, dan binatang, hewan, semuanya, baik yang buas maupun yang tidak buas. Binatang buas pun diberi belas kasih oleh Allah Ta'ala, sehingga macan yang begitu ganasnya itu tidak akan memakan anaknya sendiri. Jadi sampai binatang yang melata ini, hewan itu mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya ketika menyusui. Jadi hadis itu ketika menyusui, dipegangkan, diangkat itu ya, jadi anaknya mendekat atau menginjak. Karena satu belas kasihnya Allah Ta'ala itu dibagi-bagi antara manusia, jin, kemudian binatang, semua makhluk satu bagian. Nah yang 99 nanti di akhirat sana ya. Nah, kita lihat orang saling berasih-asian, orang saling bercinta-cintaan, orang saling berbelas kasih sama yang lain itu karena mendapatkan bagian yang satu tadi, dibagi-bagi oleh Allah Ta'ala. Sehingga binatang buas apapun ya ada belas kasihannya sesama makhluk. Kalau tidak dikendalikan belas kasih itu, habis. Kita juga akan dihabisi oleh orang-orang kafir juga. Belas kasihannya Allah Ta'ala lah yang diberikan kepada makhluk ini, sampai seolah-olah apa yang kita lakukan ini adalah dijaga oleh Allah Ta'ala. Belas kasih Allah Ta'ala ya, sampai kita tidur ya, dijaga sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala. Mata terpejam, hidup ini nutup ini. Terus kemudian orang yang tidur berapa jam pun jarang, ya ada tapi jarang, dimakan semut atau dimasuki binatang-binatang yang melata, baik telinganya ataupun hidungnya, ada tapi jarang. Ini jarang, itu binatang nyasar. Tapi begitu nyawa ini diambil oleh Allah Ta'ala, kemudian nyawa ini digenggam, badan ini dibiarkan oleh Allah Ta'ala dijaga, apa yang terjadi? 1 jam meninggal bisa jadi dihampiri oleh semut, 2 jam bisa jadi
dihinggapi oleh lalat, bisa jadi. Apalagi 1 hari 2 hari, bisa jadi. Karena sudah ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, penjagaannya sudah dicabut. Itulah belas kasihnya Allah Ta'ala kepada makhluk ini. Sampai ya apa makhluk ketahan yang batilah itu. Kalau dalam ayat itu semua apa ya Allah ciptakan itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Baik yang apa yang ada dalam tubuh kita ini. Mungkin kita kan sering ada sunnah untuk menjabut bulu ketiak gitu ya. Sunnah, jangan sampai orang muslim itu begitu begini terus gondrong, jangan. Nah, itu manfaatnya apa toh Pak? Ada bulunya, ada manfaatnya itu ya. Ada manfaat. Tapi kenapa disuruh mencabut? Justru anak ada disuruh menjabut itu karena Allah belas kasihan kepada kita. Kalau tidak ada, kita tidak ada ganjarannya. Jabut bulu ketiak udah ada kan suruh jabut. Nah, disuruh jabut ini karena Allah berkehendak menciptakan itu untuk menambah daripada amalan kita itu kalau mau melakukan. Intinya begitu. Sudahlah kita ini tidak usahlah orang-orang yang melakukan sesuatu yang kita anggap ya, yang mungkin kita belum tahu atau kita anggap. Orang sering mengatakan tidak ada tuntunannya mungkin gitu nih. Ya kan? Biarkan, sibukkan mereka itu dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul. Kita itu pun sudah keteter menjalankan apa yang ada contoh daripada Rasul. Kita mau makan, habis makan, ketika makan saja, makan saja. Apa yang dilakukan oleh Rasul, memuji makanan. La yasubbu to'am, tidak boleh mencaci makanan, tidak boleh tangan kiri. Kalau ada orang makan dengan tangan kiri langsung ampun dingkoko anu Pak anggi tangan kanan nih lah ngoten napa niku niki lombok niki tahu pun tahu ini tangan kiwa lomboknya tangan kanan kejadian sendoknya itu tangan kiri kemudian garpunya tangan kanan ketika makan bakso sudah selesai tangan kiri didelik dan cabut. Itu soal-soal sepele-sepele saja. Kita diberikan satu syariat yang kecil, kalau tidak dilakukan apalagi mengharapkan yang besar. Sampai bahas syariat Islam kebaik ngombe tangan kiwa. Gimana ya? Gimana kita menegakkan syariat Islam? Ya sudah kebaik metu minuman ngombe dan enggak bismillah lagi ya kan. Kembali ke sini, jadi belas kasihnya Allah tak sampai situ. Jadi jangan malah marahi mabuk diciptakan lah justru itu ya, kita ini. Sunnah loh gini tuh, salah itu termasuk potong kuku, memendekkan kumis, ya, memendekkan kumis. Paling tidak dirapikan. Dan orang beriman ya kumisnya serono rene lah itu jangan. Kalau punya jenggot biarkan, biarkan. Itu pun kalau niatannya ittiba kepada Rasul. Rasul itu jenggoten ben podo karo Rasul ini pahala. Ada pahalanya karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh yo mbek lain yang ngene iki. Asik jenggoten lak mung mbek. Lha ora jenggoten yo kadal, yo kancil, yo boyo, malah lu oke sing mboten jenggoten niku. Kok aneh. Jenggoten lak nggih mung iku mawon. Jenggoten kathah nggih. Mereka mboten ya. Dibiarkan saja. Ada sebagian yang berpendapat begini sampai di. Ada lebih baiknya dibiarkan. Dan dicabut. Apalagi kerok. Nggih kalau punya cuma diberi oleh Allah Ta'ala rambut teng mriki niki lho ngetek nih ngoten itu ganjaran dibiarkan itu mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dibiarkan. Dan enaknya seperti itu kaum muslim ini ya, orang Islam itu kalau semuanya paham beribadah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua saja ya, belas kasihnya Allah Ta'ala untuk menambahkan semua pahala-pahala biar hamba-hambanya Allah Ta'ala itu kita ini termasuk kita ini berbuat amalan itu mudah. Jadi membiarkan tak mudah, potong kuku tak mudah, potong kuku tak mudah.
Jabut ketiak kan mudah. Betul dikerok mungkin jabut ya kan. Satu bagian dilepaskan di dunia ini semua ikut merasakan baik manusia dan mungkin jin juga, karena jin itu juga bebanannya sama seperti manusia, dibebani beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana kita ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, sama seperti kita ini. Ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik juga. Tetapi kita jangan coba-coba kolaborasi dengan mereka, apalagi menganggap ini adalah kelebihan jin dibandingkan manusia. Tidak. Kelebihan itu kalau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa, ittaqullah fi usyrika wa yusyrika. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan kemudahan maupun kesulitanmu ataupun kemudahan. Sulit takwa, mudah takwa pada Allah Ta'ala. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, innalillahi ta'ala, sesungguhnya milik Allah Ta'ala lah mi'ata rahmatin, 100 rahmat, belas kasih Allah Ta'ala. Anzala minha rahmatan wahidatan, Allah melepaskan atau Allah menurunkan miha darinya rahmat wahidatan, 1. Allah melepaskan 1 saja, 100. Baina jinni wal insi, ada hadisnya, di antara jin dan manusia. Wal bahaimi, dan binatang-binatang. Bahan ini binatang-binatang yang bisa dijinakkan, biasa diternak. Wal hawami, dan binatang-binatang yang buas. Fabima, maka dengannya yata'atafuna, mereka itu saling berbuat lembut. Biha, dengannya, dengan rahmat, 1 rahmat, 1 belas kasih Allah Ta'ala tadi. Wabiha, dan dengannya, dengan 1 belas kasihnya Allah Ta'ala tadi, yatarohamuna, mereka itu saling berbelas kasihan. Rahmat 1 tadi. Wabiha, dan dengannya 1 rahmat tadi, taktifu, berbuat lembutlah, al-wahsyu, binatang yang buas, ala waladiha, atas anaknya. Wa akharallahu, dan Allah itu mengakhirkan tis'an wa tis'ina, 99 rahmatnya, yarhamu biha, Allah akan membelas kasihani dengan 99 yang ditahan tadi, ibadahu, hamba-hambanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi 99 itu sudah dilepas oleh Allah Ta'ala. 1 saja, makhluk sekian banyaknya tanpa terhitung, terhitung model-modelnya dan jumlah-jumlahnya, binatang itu berapa juta kita tidak tahu, itu yang kita ketahui. Lalu kita lihat para penyelam itu, penyelam masuk ke dasar daripada lautan itu, mereka itu merasa bangga menemukan binatang-binatang yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Jadi setelah muncul itu memunculkan binatang, dia membawa berita binatang yang belum pernah disebut. Itu yang diketahui, belum yang tidak diketahui. Begitu juga binatang-binatang darat. Binatang darat itu ada acara itu, ada flora fauna gitu. Masya Allah, ada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Binatang-binatang itu Masya Allah luar biasa, dan saling berbelas kasih. Kadang binatang yang lain jenisnya bisa
mengayomi atau bisa memberikan pertolongan kepada yang lain. Karena ada binatang-binatang yang tidak ada senjata dia untuk menangkal musuh, kayak kambing itu nih, kayak kerbau itu cuma mengandalkan tanduk. Kalau tanduknya udah kodang, nyakot ya ora loro, njak ya ora loro itu ya, njak ya sakit. Berbeda dengan macan atau ini kuat, itu saling taringnya juga kukunya kuat, saling berbeda-beda. Jadi itulah belas kasihnya Allah Ta'ala sampai Masya Allah, rahmatnya Allah Ta'ala itu menjadikan orang berbelas kasih satu sama lain, orang saling bercinta-cintaan, orang saling bersenang satu sama lain. Itu berkat satu bagian dari satu yang dibagi oleh Allah Ta'ala sedemikian banyak jumlah makhluk ciptaan dia Allah Ta'ala di dunia ini. Nah makanya dilarang kita ini memperbesarkan makhluk atau menghirani, menakuti makhluk itu sebagaimana dia itu takutnya kepada Allah Ta'ala. Takutnya begini, orang itu menakut-nakutin aku begini, kamu begini, kalau tidak pakai ini nanti begini. Ya double itu aku takuti semuanya. Takutnya luar biasa sampai down gitu ya. Masa corona itu orang mestinya tidak sakit sampai jadi parah ya, jantungan langsung mati. Tapi begitu orang itu ditakut-takuti dengan nerakanya Allah Ta'ala, biasa saja. Biasa saja. Ini termasuk juga tidak ditudingkan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, karena kita akan menghadap kepada Allah Ta'ala itu dalam keadaan kesendirian, tidak mengurusi orang lain ya. Tidak sempat-sempatnya orang itu akan memperhatikan nasib orang lain, memperhatikan nasibnya sendiri saja sudah. Apa yang ada pada diri kita ini, sabda Rasul yang ketika ditanyakan Aisyah ketika dikumpulkan di masa dalam keadaan telanjang bulat dan belum khitan, Aisyah kan bingung, wah malu no kan. Saat itu saat-saat yang menyibukkan untuk memperhatikan akan nasibnya sendiri-sendiri, sudah tidak ada soal-soal yang begituan. Itulah di dunia, dunia. Nanti gogong sapi diperhatikan sih kalau di dunia. Saat merubah, Masya Allah, sebutan nasibnya saja dia itu sudah khawatir akan kemana. Rawahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim Aidon juga min riwayatin Salman al-Farisi, dari riwayatnya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya milik Allah Ta'ala itu mi'atan rahmatin, namanya ada 100 rahmat. Fa minha, maka darinya 100 tadi rahmat tadi, rahmatun, satu rahmat itu ya tarohamu, saling berbelas kasih biha dengannya, dengan satu rahmat tadi, al-khalqu ciptaan atau makhluk-makhluk bainahum di antara mereka. Watisuna dan 99 liyaumil kiamati, untuk ya dipersiapkan untuk hari kiamat. Sama ya, untuk pengertiannya. Wa firatin, dan dalam satu riwayat, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala itu khalaqa yauma khalaqas samawati wal ardi, ya, menciptakan hari penciptaan langit-langit dan bumi, mi'ata rahmatin, ya, 100 rahmat. Kullu rahmatin, tiap-tiap rahmat itu tibakun, ada tingkatan. Ma baina sama'i ilal ardi, apa yang di antara langit-langit sampai bumi atau pada bumi.
Tingkatan-tingkatannya itu satu tingkatan itu di antara tingkatan langit dan bumi. Tingkatan. Padahal menciptakan 100 tingkatan. Faja'ala minha, maka dia Allah menjadikan minha darinya, dari rahmat tadi, fil ardi, pada bumi, rahmatan, satu rahmat. Fabima, maka dengan satu rahmat tadi, taktiful walidatu, saling berkasih, berlemah lembut. Al walidatu, walidah anak, walidah anak, ibu, walid yang melahirkan, yang meletakkan atau yang melahirkan, ala waladiha, ini pada anaknya. Letak lembutnya seorang ibu kepada anak itu biasanya berbeda dengan bapak. Dipangkul anak ini ku, digendong bapak ini nangis, kadang-kadang pun dipegang ibu mriki ngoten niku pun senjatane tak mriki niki. Ngoten niku pun meneng. Dan disentuh oleh ibu lain itu juga nangis. Ini insting yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada anak ini. Sebab Nabi Musa ini ceritanya disusui oleh siapa saja sudah tidak cocok. Begitu disusui oleh ibunya, diam. Ibu. Atau menciumi, bapak-bapak gitu ya, punya anak itu dicium. Itu dulu itu ada orang Arabi datang kepada Nabi itu menciumi Hasan dan Husain. Heran, Rasulullah, kau mencium cucumu? Saya dulu punya anak 10, belum pernah mencium anak saya. Gimana letak belas kasihanmu kepada anakmu? Dan dia anak 10 belum pernah mencium satu pun. Nah, letak kasih sayangnya orang tua kepada anaknya. Wal wahsyu, dan binatang buas, wat tobru, wat toiru, dan burung, ba'duha, sebagiannya, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Artinya sebagiannya atas bagian yang lain itu sama berbelas kasih dengan satu rahmat tadi. Fa'idha kana, maka apabila ada yaumul kiamat, di hari kiamat, akmalaha, menyempurnakannya. Allah Ta'ala menyempurnakannya bihadihir rahmati, dengan rahmatnya ini. Sempurnakan semuanya, ditumplek 100 itu untuk rahmat. Maka ada juga orang-orang yang semestinya menurut hitung-hitungan orang Islam, orang Muslim, orang mukmin, orang yang kepleset ketika di dunia dia itu melakukan satu dosa, bukan dosa kesyirikan, dia menyangka dirinya masuk ke dalam neraka. Tapi rahmatnya Allah Ta'ala yang sudah sempurna tadi, ada yang terampuni, ada yang terampuni. Maka kadang malaikat itu mencawuk, disuruhkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka untuk melihat orang-orang yang masih ada bekas kalimat tauhid, ada keimanan mereka walaupun setitik sebesar jarum, diangkat, dicaruk dalam istilahnya, kemudian dipindahkan ke Nahrul Hayat, ke sungai penghidupan, dipindahkan ke jannah karena belas kasihnya Allah Ta'ala. Kita harapkan itu. Kalau kita mengharapkan masuk jannah lewat amalan kita, aduan, kita masuk jannah itu karena belas kasihnya Allah Ta'ala saja. Allah berkehendak kita beramal sedikit tapi dilipat gandakan. Maka kita jangan menganggap remeh amalan-amalan yang sedikit. Sampai Rasulullah SAW bersabda kepada jamaah ibu, la takdirona minal ma'rufi syai'a. Ampun remeh ke amalan nggih, senajan mung alah sak
ipit sedikit. Sampai Nabi itu menggambarkan, memberikan satu contoh, walaupun engkau itu memasak teracak kaki kambing bagian bawah, perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada kanan kirimu pada saat memerlukan itu. Belas kasih soal itu. Terus kemudian diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Tidak, itu belas kasihnya Allah Ta'ala. Semua ini belas kasihnya Allah Ta'ala. Kalau kita mau Jumatan ada sunnah, sebagian menganggap wajib ya, laki-laki untuk mandi. Kalau Jumatannya ya wajib untuk laki-laki, bagi yang tidak ada halangan ini, sakit atau musafir gitu. Kalau enggak itu ya amalannya insya Allah. Ditambah lagi ada amalan-amalan sunnah. Sholat saja amalan sunnah kan banyak. Ada sholat tauhur setelah wudu, ada sholat qiyamul lail, sholat malam, ada sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib, kemudian ada sholat duha, ada sholat jenazah itu di fardu kifayah banyak, ataupun sholat-sholat sunnah mutlak sepanjang bukan waktu-waktu yang terlarang. Boleh sholat sunnah itu. Ada masalah apa itu? Sholat masalah waktu-waktu yang tidak terlarang. Artinya habis sholat subuh sebelum matahari muncul atau habis asar sebelum tenggelam. Boleh. Atau sholat-sholat sunnah menunggu imam datang dari Jumat itu. Nah, imamnya orang terkau enggak. Tapi imam itu sunnahnya kan datang langsung naik mimbar. Nah, itu disunahi makan. Maka kalau imami atau yang khutbah itu yang imam itu datangnya duluan ya tidak apa-apa, cuman kehilangan sholat sunnah mungkin begitu ya, sah saja, boleh saja. Bahkan ada sunnah yang lainnya, monggo lah. Satu, rahmatnya Allah Ta'ala akan dilepaskan di hari kiamat besok kelak semuanya sempurna, masya Allah. Nah, kita berharap itu. Terus bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala kok setinggi antara langit dan bumi, satu rahmatnya saja padahal 100 ya. Boten gitu. Modal kita itu keyakinan. Kita justru mentaati saja gitu saja. Apalagi soal Al-Quran. Gitu-gitu ini belum gitu. Ibadah yang sungguh-sungguh, bisa ketemu kepada Allah Ta'ala, tanyakan saja kepada Allah Ta'ala. Tapi nek pun masya Allah begini dan begitu, sebagaimana orang-orang dulu, orang Yahudi banyak pertanyaan, boleh permintaan, tetapi intinya menolak. Nek Nabi ini sama malaikat tenang, aku belum beriman. Allah dan gitu beriman, Musa kan gitu orang Yahudi. Kita ini sudah bosan makanan masak cuman mana wasalwa saja. Lambang yo ada sayur-sayurannya, ada ketimunnya. Kalau kita mungkin ada berasnya atau gandumnya gitu loh. Bervariasi tuh makan orang ini baik. Makan poso gitu. Ya wis lah, kayak enak jalur poso. Biasa. Nek nono kan aku tambah syukur ya sama usaha gitu pikiran mereka. Tapi apa sih? Kasih itu tambah syukur? Oh tidak, tambah poso. Intinya dia menolak sebagaimana yang telah salah kita. Jadi jamaah sholat masjid itu likur derajat. Jamaah orang kudu masjid mirahan. Itu artinya di tempat lain juga tidak. Juga tidak. Ngaji betul-betul terberiko. Ya memang tidak harus. Tempat lain banyak orang-orang yang mengajikan Quran dan Sunnah. Apa yang kita lakukan? Sana bisa kan malah masya Allah. Jadi masya Allah. Pendahulu kita kan, gurunya kan banyak. Wakeh betul guru ini. Masya Allah bisa berguru sana, bersanat sana itu sudah sambung seperti itu. Mungkin ini yang saya sampaikan. Ini aku berterima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.